Oke teman-teman, selamat siang. Saya sudah mendarat di Palembang dan saya akan dijemput, dibawa dengan mobil yang dalam 1 minggu ini banyak dibicarakan orang. Satu hal, apapun juga tentang mobilnya, remnya bukan di sini, tapi remnya adalah di sini dan di sini. Oke, kita lanjutkan perjalanan menuju Tanjung Rem. Halo teman-teman, selamat siang, selamat jumpa lagi dengan saya Momon S. Madroni. Dan pada hari ini saya berada di sebuah kota di daerah Sumatera Selatan. Saya mendapat undangan untuk memberikan sharing tentang Smart Driving Training, khususnya adalah 4-wheel drive Smart Driving Training. Dan pada kesempatan ini saya juga beberapa rekan-rekan peserta meminta untuk penjelasan tentang salah satu eksiden yang sekarang ini banyak dibicarakan, yang menggunakan kendaraan seperti kendaraan di belakang saya ini, yaitu kecelakaan yang dialami oleh seorang artis di daerah Jawa Timur. Saya ingin paparkan ini ya, karena sudah banyak sekali komentar ataupun pendapat dari teman-teman lain yang mungkin lebih expert. Nah, saya ingin menjelaskan dari salah satu sisi fisikanya, yaitu dengan memperhatikan dari hukum Newton dan juga adalah Galileo Galilei. Ya. Inilah hitungan yang saya coba dengan asumsi bahwa kecepatan saat itu adalah 120 km per jam. Ya. Jadi nanti kalau kecepatan lebih tinggi, tentunya adalah dampaknya lebih besar. Inilah hitungan yang saya bisa sampaikan untuk teman-teman semua sebagai bahan sharing. Mengemudi adalah aktivitas yang membahayakan. Saya ingin paparkan bagaimana kecepatan itu berpengaruh pada dampak yang kita rasakan. Sebagaimana kita sudah ketahui bahwa dalam minggu-minggu ini menjadi pembicaraan, yaitu di mana ada seorang artis dan keluarganya yang mengalami kecelakaan. Saya tidak akan menyalahkan siapa yang melakukannya, tetapi saya hanya ingin memberikan satu gambaran bahwa mengemudi itu ada aktivitas yang membahayakan. Saya tidak tahu kecepatannya, tetapi andai diasumsikan 120, karena melihat dampaknya itu, saya lihat fotonya ini cukup parah sekali. Seandainya kita asumsikan 120 km per jam, perhatian Pak ya, andai adalah mobil itu melaju dengan 120 km per jam, kalau kita lihat satu detiknya berapa meter, kita bagi saja Pak, 120 km per jam itu berarti 120.000 meter dibagi detik sekarang, 3.600 detik. Hasilnya adalah 33,4 meter per detik. Artinya kalau saat itu pengemudinya melihat WA 1 detik saja, melihatlah 1 detik saja, itu mobil tanpa kendali dia sepanjang 33,4 meter. Saya tanya, apakah cukup melihat WA atau kita posting 1 detik? Cukup nggak? Berarti dia nyelonongnya jauh. Ingat, 1 detik saja itu kita 33,4. Kalau kecepatannya 120, angka ini bukan kira-kira, ya. Apalagi dia tidak sempat untuk ngerem, berarti numbuk itu dengan kecepatan ini 120 km per jam. Sekali lagi, kalau ingin tahu per detiknya adalah ini jadikan meter, berarti 120.000. Oke? Jamnya dijadikan detik, berarti 3.600 detik. Hasilnya adalah 33,4 meter per detik. Artinya ketika kita lengah 1 detik, apakah itu ngantuk, apakah itu buka WA, baca WA, atau kita ngetik posting, nyelonong 33,4, itu baru 1 detik. Sekarang kita lihat tenaganya.
Kalau mobil itu dengan kecepatan 120 km per jam, berapa sih energinya? Ya. Kita lihat ini ada dari satu rumus fisika, ya, dan ini ditemukan yaitu oleh Newton, ya, Isaac Newton, yaitu mengetahui energi ketika satu benda itu bergerak. Misalnya bergeraknya dengan kecepatan 120 km per jam. Ini biasanya dirumus disebut dengan V, ya, kecepatan. Kemudian masanya, itu massa adalah bobot kendaraan dan penumpangnya. Saya lihat kendaraan tersebut itu beratnya adalah 2.710 kg. Ini kendaraan yang dipakai oleh selebritis pada kejadian tersebut, ya. Anggaplah penumpangnya, kalau nggak salah penumpangnya ada berapa? 5, ya, dengan anak kecil. Oke. Anggaplah total semuanya ada 250 kg. Ini tanpa beban muatannya. Dilupakan kita tas dan lain sebagainya. Paham Pak? Oke. Nah, berarti masanya itu adalah berat mobilnya ditambah berat penumpangnya sebanyak 2.960 kg. Energinya, ya, ketika numbuk tanpa direm, ketika numbuk pembatas jalan, beton jalan, ya, yang diam itu adalah setengah dari beratnya dikalikan kecepatannya, kalikan lagi kecepatannya, karena di rumusnya ini dalam kuadrat, jadi saya uraikan jadi kecepatan kali kecepatan. Hasilnya adalah 1.651.028,8 joule. Ini satuan dari fisika, yaitu watt detik. Ini tenaga yang besar sekali, Pak. Karena dalam kejadian itu tidak dilihat bekas rem, kan? Berarti waktu nunggu itu total ada 120 km per. Kalau itu 120, tapi mungkin bisa lebih juga. Ini bisa bayangkan, Pak. Jadi kita bisa lihat energi ketika nunggu itu makin cepat, ini makin besar, betul nggak? Makin cepat, bobotnya makin banyak, ya. Orangnya di dalamnya makin banyak, mobilnya berat, ya tentu waktu nunggu tenaganya juga makin besar. Dan ini tenaga ini yang besar sekali. Ini kecepatan 120. Oke, sekarang ini dengan kecepatan 120 ini menumbuk beton, ya, yang diam. Saya anggap sekarang ketika menumbuk begini nih, menumbuknya begini, Pak, jatuh. Paham nggak? Jadi sekali lagi, yang tadi kejadiannya ada menumbuk begini beton. Sekarang ini bagaimana ketika numbuk ini seolah-olah jatuh begini. Setara dengan berapa meter itu mobil jatuhnya? Paham nggak yang saya jelaskan? Kita lihat. Ini adalah G percepatan bumi, artinya bumi itu narik dengan percepatan 10 meter per detik kuadrat. Ini memang sudah dipelajari dan ini sudah ditemukan, ya, oleh Galileo. Tinggi ini disebut dengan H, tinggi jatuhnya, dan rumusnya adalah untuk mengetahui tingginya tadi itu waktu numbuk ke bawah adalah kecepatan kali kecepatan dibagi 2 kali gravitasi ini, dan hasilnya adalah kecepatan dia itu per detiknya 33,4 dikalikan oleh kecepatan 33,4 dibagi 2 kali G, 2 dikalikan gravitasi 10 berarti bagi 20, hasilnya adalah 55,778 meter. Artinya kalau kita bandingkan mobil tadi itu 120 km per jam numbuk beton, sekarang ini waktu numbuknya disamakan dengan waktu jatuh begini. Waktu numbuk ini satu bawah, berarti ini setara dengan berapa, Pak? Apanya tuh? Tingginya. Jadi tingginya 50, seolah-olah itu mobil itu yang dijalankan itu dilepas aja, lepas gini setinggi 55,78 meter. Bayangkan, Pak, ya, bagaimana tidak rusak dan tidak mematikan. Jadi sekali lagi saya ulang bahwa mengemudi adalah aktivitas yang membahayakan. Mudah-mudahan ini menjadi satu kesadaran, dan saya terus saja saya tidak ingin memberikan komen-komen lain, ya, dari kejadian ini, hanya secara logika. Saya ulang, lihat angka-angkanya.
Dan ini bukan oleh saya, tapi ini adalah dari Newton dan juga dari Galileo. Newton menemukan rumus energinya, Galileo menemukan adalah berapa percepatan bumi jatuh, yaitu G, 10 meter per detik kuadrat. Nah, mudah-mudahan kejadian ini menjadi pelajaran untuk kita. Sekali lagi, ketika kita berkendara berarti kita akan melakukan aktivitas yang membahaya. Nah teman-teman, dasar hitungan ini yang pertama adalah dari energi sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan V, yaitu setengah kali massa kecepatan dikuadratkan, di mana massa ini adalah bobot kendaraan dan juga adalah penumpang. Asumsi saya adalah untuk bobot penumpang itu total adalah 250 kg di luar daripada barang-barang yang dibawa seperti tas dan sebagainya ya. Sementara berat kendaraannya adalah 2710 kg. Untuk membandingkan kejadian ini saat menumbuk itu sama dengan gerak jatuh, saya menggunakan satu rumusan, yaitu dari teori fisika. Rumus fisika adalah gerak jatuh, yaitu dengan asumsi bahwa kecepatan saat menumbuk adalah akar dari 2 gravitasi kali tinggi. Sehingga dari rumus ini saya bisa mendapatkan ketinggian mobil tersebut bila diasumsikan jatuh dan menumbuk tanah, di mana itu sama dengan saat menumbuk dari beton pembatas jalan. Nah teman-teman, apapun juga mobilnya, dengan seabrek dari peralatan keselamatan yang sudah ada, fitur-fitur yang sudah ada untuk keselamatan pengendaranya, tetap hal penting yang menjadi fitur keselamatan adanya adalah di sini logika dan di sini dengan perasaan. Mudah-mudahan kejadian tersebut menjadi pelajaran untuk kita bahwa kendaraan itu ketika bergerak menyimpan energi yang besar sekali, dan berkendara adalah aktivitas yang membahayakan. Sekali lagi, bahwa seabrek apapun juga yang ada di mobil apapun juga, yang terpenting keselamatan adanya di sini dan adanya di sini. Kecelakaan itu adalah bukan karena kekurangan skill, yang utama adalah karena perilaku. Oleh karena itu, yang paling utama adalah bagaimana orang peduli terhadap keselamatannya atau mempunyai safety awareness ketika dia berkendara. Itulah sekedar sharing saya, sedikit hitung-hitungan ya, yang mana itu adalah berdasarkan dari rumus-rumus fisika dengan mengasumsikan kecepatan kendaraan tersebut 120 km per jam. Terima kasih Anda sudah menonton ini. Ikuti terus dengan saya di sini, Momon Esmaderoni, di channel Ngaprak Momon Esmaderoni. Dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Salam ngaprak, salam sehat. Bye-bye.